Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian semua tetangga online home tour ke rumah yang direnovasi secara simple, tapi bisa jadi tempat healing bagi pemiliknya. Yuk kita lihat bareng-bareng rumahnya. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya, bersama tetangga online. Selamat pagi. Pagi. Halo Kak Audrey, apa kabarnya nih? Baik. Nah, kita kenalan dulu sama rumahnya nih Kak, Ya. biar tetangga online kebayang. Ini rumahnya berdiri di atas tanah seluas berapa? Bangunan berapa? Nah, tanah itu aku beli waktu pandemi, Mas. Oke. Jadinya beli 2020. Tanah itu sebenarnya ini 90, tapi dapat tanah sisa gede banget. Oh. Tanah sisanya 90 lagi gitu. Jadi 180 total tanah. Oke. Bangunannya di 90 sekarang. Bangunannya 90. Ada berapa lantai? Ada 2 lantai. Oke, ada Iya. 2 lantai. Nah, kalau ini kan di klaster ya, biasanya di bagian depan tuh nggak boleh diubah banyak. Benar. Nah, kalau di tempat kakak ini diapain nih depannya nih? Iya, jadi fasad ini memang bener nggak bisa dirubah banyak. Jadinya yang aku rubah itu cuma warnanya aja. Oke. Ya udah, warna boleh dirubah. Jadi aku pakai warna wash linen, jadi kayak agak warm grey gitu, sama dicampur tender grey yang agak tua gitu ya. Terus abis itu sama aku nambahin taman kering gitu, Oh, oke. supaya jadi kayak Zen Garden ala-ala gitu, Udah Mas. kayak Zen Garden gitu ya? Iya, benar. Padahal memang supaya simpel perawatannya. Benar, Oke. supaya simpel aja. Kanopi pakai apa nih Kak kalau kanopi? Atap sih Alderon, Oke. carport aku pakai andesit. Desit. Kalau ini renovan kakak nih? Iya, ini iya. Kalau keramik kan gak gitu kuat ya. Jadinya Iya. dilindas mobil ada yang banyak pecah-pecah gitu waktu itu. Jadi ya udahlah, akhirnya kita ganti pakai andesit 30x30 ini. 30x30 dengan nut kurang lebih 1 cm nih kelihatan nih supaya Iya, terlihat lebih bercorak lagi ya tetangga. Terus Iya, kalau itu supaya nggak ada genangan air di sini. Oke. Bener. Kalau dari sini sih rumahnya ya mirip sama kanan kirinya ya, kecuali warnanya. Tapi yang beda di sampingnya nih. Jeng jeng. Nah ini gimana nih Kak? Ceritanya nih Kak. Jadi ini kan tanah sisa ya, tanah sisa 90. Jadi awalnya itu memang aku ditinggal sama tukangku. Oh. Jadi lagi ngebangun separuh jalan, terus habis itu tiba-tiba dia menghilang. Mungkin karena ada job lain ya. Iya. Menghilang, ada ditinggal 2-3 minggu. Aku lumayan panik. Entah kenapa, ya Ramadan mungkin ya. Jadinya mungkin takut dosa gitu. Jadi baru Senin lalu dia tiba-tiba muncul, Bu saya selesain ya. Ya udah, akhirnya baru banget selesai, tapi ini masih berantakan. Jadi ini masih belum dibersihin. Nanti rencananya mau dijadiin taman kering juga, sama ya ada ijo-ijo lah ya. Jadi ini tamannya belum beres, masih berantakan banget. Masih kelihatan nih bekas adukan semennya nih. Iya nih, crime scene lah. Jadi crime scene. Nah, ini nanti apa nih di baliknya? Nanti kita lihat sama-sama ya tetangga. Itu lucu juga tuh, ditinggal tukang tapi masih balik tuh. Iya, Untungnya masih balik, Kak. Untung ya. Banyak yang ditinggal beneran ditinggal. Bener. Tapi kemarin udah dibayar full, udah. Udah. Jadi sisanya tuh tinggal sedikit lagi lah gitu. Ya, bener-bener sedikit lagi. Jadi kayak ya kalau misalnya dia kabur nggak balik lagi, ya udah gitu. Tapi kan tetep- Ya udah gitu. Lumayan. Tetap aja ya. Oke, ini pintu utamanya nih. Oke, pakai apa nih Kak? Apa udah diganti apa gimana? Ya, ini pintu utama itu bawaan developer, nggak aku ganti. Yang aku ganti cuma smart door lock aja. Oke. Karena kadang-kadang tuh ada teman yang suka numpang mandi, numpang ngaso, numpang kerja, numpang macem-macem Oh, gitu. ya? Iya, jadi ya udahlah. Jadinya mereka kita kasih kayak temporary code atau kode yang biar mereka bisa ya udah masuk. Jadi enaknya kalau pakai smart door lock gitu ya tetangga. Iya. Bisa fleksibel banget, Bener, nggak ribet. nggak ribet. Iya. Oke, sekarang kita mau lihat dalamnya boleh? Boleh Ya, dong. ikutin terus. Permisi. Silahkan. Audrey, wow. Ini kalau kalian lihat sampai sini masih kayak
rumah developer. Iya, betul. Tapi yang saya lihat di bagian sana udah enggak. Nanti kita bahas ya, sabar ya. Nah, di bagian depan ini dijadikan apa nih, Kak? Di bagian sini yang tadinya harusnya jadi ruang tamu, aku ganti jadi foyer. Gitu. Foyer ini karena awalnya aku nggak punya gudang kan. Jadinya ya udah aku bikin satu lemari yang lemari dosa lah ya. Terus habis itu ada cermin buat sebelum keluar. Oke. Enaknya kalau punya foyer gitu ya tetangga. Jadi area foyer itu biasanya jadi area transisi antara dari luar mau ke dalam atau dari dalam keluar. Jadi bisa buat nyimpen-nyimpen segala macam. Yaitu tadi jaket segala macam perlengkapan yang kita pakai di luar sebelum masuk ke rumah ditaruh dulu di sini. Betul. Dan itu enak tadi ada cermin juga kalau mau ngaca, make sure semuanya oke, udah pantas baru keluar. Ya. Mantap. Di sebelah kiri ada pintu. Ini kamar anakku yang pertama, cuma masih tidur. Lagi jadinya dia bangunnya siang banget. Oke. Ini berarti kamar bawaan nih? Kamar bawaan, Bawaan betul. developer ya? Betul. Posisinya Jadi, di sini ya? Memang. posisinya di sini, benar. Jadinya kamar itu cuma ada bawaan developer ada 2 doang. Ada 2? Satu di bawah, sama satu di atas. Oke, setelah di renov jadi berapa? Jadi ada 3. Jadi 3 dan 1 kamar ART. Oh, 3 plus 1. 3 plus 1. Oh, jadi nambah 2 kamar setelah Nambah 2 renov. kamar, iya Nanti benar. kita lihat ya, satu-satu tetangga. Nah, ini enaknya lagi karena rumahnya di samping juga masih tanahnya Kak Audrey. Iya. Jadi masih bisa dapat bukaan ya. seperti Benar, ini. Pencahayaannya enak banget. Iya. Luar biasa. Nah, kalau itu saya juga kayaknya tahu tuh apa tuh. Nah, ini kamar mandi bawah tangga. Jadi Oke. lumayan mungil ya. Itu beneran kamar mandi ya, karena ada shower. Iya, ada wastafel. Ada Ini wastafel. aku cuma ngerubah granit aja. Oke, granit tile ya Iya, pakai ya. Oke, itu dia soal kamar mandi bawah tangga. Iya. Untuk lantai ini masih bawaan apa? Bawaan udah? developer ini. Masih bawaan ya. Ini ada apa nih Kak kalau di sini? Nah, ini working stationku karena kan aku kerjanya dari rumah ya. Iya. Jadinya memang awalnya itu nomaden di kasur lah, di dining table lah. Tapi kan di sofa lama-lama kan pegel gitu ya, Iya. jompo. Akhirnya ya udah bikin apa namanya meja kerja, memang supaya aku bisa kerja lebih nyaman gitu. Oh, oke. Supaya inget juga ya naruh-naruh barangnya. Nggak geletakan di mana-mana. Iya benar. Oke, Iya. ini sampai sini adalah rumah bawaan developer. Betul. Standar. Iya. Nah, sekarang kita mau lihat tempat healing yang di sebelah sana. tuh. Benar. Ayo, sini kita lihat. Nah, berarti ini dulunya apa Kak ini? Ini dulunya itu dapur. Dapur nih? Ini makanya kan ada bekas ininya juga ya, Oh, bekas iya. cor-coran. Pipa nih ya? Jadi memang aku belum tutup kan ya. belum. Meja dapur nih. Iya, meja dapur. Tadinya meja dapur di sini. Jadi buka pintu langsung dapur. Jadi ya udah akhirnya kita pindahin dapurnya, ininya kita bobok. Oh, oke. Supaya semi open space lah ya, biar lebih lega juga kelihatannya, lebih terang. Cuma memang aku nggak bisa semuanya karena ada tiang struktur. Oh, iya. Jadinya ya udah dibikin setengah, jadi kesannya malah kayak ada frame-nya gitu. Oke, awalnya dapur di bagian sini, pindah ke sini. Iya. Ada alasan tertentu nggak nih? Iya, biar nggak buka pintu langsung dapur gitu ya. Jadinya kita pindah ke sini. Karena suamiku juga suka ngopi. Oke. Jadinya kita ada coffee corner coffee ya? station di sini. Jadi kayak ada ala-ala home cafe gitu ya. Nah, cuma karena ada kebutuhan itu, akhirnya kita bikin L juga. Kitchennya supaya bisa lebih bergeraknya juga lebih leluasa gitu. Nah, untuk warna kita milih yang kohesif, jadi satu turunan warna nggak terlalu banyak supaya ngasih stimulasi kotak tuh nggak terlalu banyak gitu. Jadi kalau Mas perhatiin ke permukaanku tuh semuanya tuh matte juga supaya nggak ngasih kalau reflektif. Permukaan reflektif mantulin cahaya. Jadi kalau mantulin cahaya itu ngasih stimulasi berlebih ke otak dan akhirnya anxiety-nya meningkat gitu. Nah, karena aku ada eksim, jadi bosan juga ditanyain sama dokterku kalau ke dokter tuh Mbak lagi stres ya gitu. Padahal kayak biasa aja gitu ya. Tapi ya udahlah, pada akhirnya kita renov rumah
untuk menjawab kebutuhanku juga supaya punya rumah tuh yang ada tempat aman, nyaman, yang mengurangi stres, less anxiety, supaya nggak diomelin dokterku terus gitu. Akhirnya ya udah kita bikinnya kayak gini supaya lebih nggak ngasih stimulasi otak berlebihan gitu. Bener. Soalnya kalau yang glossy itu kalau misalnya lagi ada bercak kotor gitu bikin stres juga tuh. Bener. Kirain Eksim kalau lagi cuci piring. Nah aku nggak bisa cuci piring. Nah iya kan, nggak bisa. Nggak boleh. Soalnya ada beberapa tingkatan orang bener-bener sensitif banget sama sabun cuci piring. Iya bener. Kalau misalnya, nih aku suka kalau lagi bebersih gitu ya, lupa pakai sarung tangan udah kambuh. Iya. Jadi nggak bisa pakai cairan kimia, kena sabun cuci tangan. Jadinya memang perlu cari yang less deterjen gitu semuanya. Ribet deh mas. Tapi dapurnya cakep ya, dapurnya lumayan gede nih tetangga. Itu tadi udah disampaikan kebutuhannya, jadi kebutuhan Pak suami dan Kak Audrey di sini. Iya. Betul. Jadi dibatasin nih. Di sini ada pembagian yang secara visual langsung kelihatan. Iya. Jadi di sana ada granit tile, motif terrazzo ya. Betul. Oh, di sebelahnya nih yang motif kayu apa nih Kak? SPC. Nah sebenarnya ini ceritanya gini mas. Gimana Jadi tuh? pada saat pemilik sebelumnya renov, lantai bawaannya tuh nggak rata di belakang. Nah, terus abis itu pas aku mau pasang SPC, aku cek kan sama orangnya, bisa nggak pasang SPC, lantainya nggak rata. Dia bilang bisa bu, bisa gitu. Ya udah dipasang dong SPC-nya. Iya. Bisa sih, bisa gila. 3 bulan kemudian ngangak semuanya. Jadi ya Mending udah. dibedain Mbak, soalnya juga walaupun sama kodenya, mereknya, motifnya, biasanya per batch produksi beda ada. Iya, warnanya beda. juga. Iya, bener. Beda dikit terang Iya. gelapnya itu. Berbatch biasanya beda-beda gitu. Iya. Oke, dapurnya oke ya, tetangga tinggi sampai atas. Sekarang kita mau balik badan. Enggak, kita mau lihat ini. Ini area apa nih? Nah, ini living room, karena kan bagian depan aku jadiin foyer kan. Jadi aku nggak punya ruang untuk menerima tamu, jadi langsung ke family room di sini. Ini aku pakai lazy sofa, jadinya memang ukurannya aku custom supaya lebar. Ini lebarnya 100, jadi bisa jadi sofa bed juga kalau misalnya. Bukan sofa bed sih, tapi maksudnya bisa jadi kayak single bed kalau ada orang yang mau nginep ya udah di sini. Gitu. Multifungsi ya? Iya, ini aku custom lebarnya supaya lumayan lebar. Nah, kalau dinding sebelah sini kayaknya dia apa-apain nih? Nah, iya, ini tuh aku untuk nambahin tekstur sih, karena kan again supaya less stress, kita itu butuh connect sama alam. Nah, connect sama alamnya itu kita butuh tekstur sebenarnya mata kita, jadi nggak bisa terlalu yang polos banget gitu. Makanya kayak ini bahannya tekstur. Nah, dinding akhirnya aku juga bikin tekstur pakai wash paint. Warna apa nih? Lupa aku, tapi kayak biru abu coast gitu deh. Abu Ini yang propan. agak biru nih. Sebenarnya tuh karena dasarnya itu aku pakai putih, cat dasarnya putih. Jadinya begitu abunya di cat dasar putih, jadi agak cool ya warnanya ya. Jadi kebiruan agak kebiruan. Tapi kalau misalnya pakai cat, aku baru dapat info juga. Oh, kalau sebenarnya cat dasarnya abu aja. Abu lebih muda, 2 tingkat lebih muda gitu, supaya warnanya tetap abunya enggak yang real gitu. Iya, nah aku salah, tapi ya udahlah. Again, ngecat sendiri. Nggak bisa revisi. Nggak bisa salah. Lelah kalau revisi, ya udahlah terima saja. Oke, ini area living room-nya dan di depannya ada pintu. Pintu apa tuh Kak? Nah, ini pintu kamar anakku yang paling kecil, boleh masuk. Oke, kamar 2. Iya. Bisa kita lihat. Ini kamar tambahan, tadinya nggak ada. Ukuran buat anakku berapa, yang paling kecil. Ini 2,5 kali 2,5. 2,5 kali 2,5. Kecil banget. Makanya di sini juga disesuaikan nih. Kasurnya juga dipakai yang apa? Iya. Nggak pakai dipan ya. Bener, aku pakai floor bed supaya dia bisa naik turun sendiri gitu. Kalau mau ngambil mainan, mau gerak kemana-mana, nggak usah minta tolong kita gendong gitu. Di sisi yang nempel ke tembok juga dikasih itu ya bantalan ya. Selain juga jadi hiasan, tuh juga bisa jadi safety-nya juga. Oke Kak, kita lanjut. Tadi dapur udah, living udah. Area dining di mana nih? Nah, ini dining di samping sini. Ini ukurannya nggak terlalu gede ya. Iya. Jadi
Ini aku pakai sisaan kuadra dari kitchen. Jadi aku kitchen tuh dapat 1 big slab kan belinya. Tapi sisanya masih banyak nih gitu. Ya udah, akhirnya kan ya biar ngirit gitu ya. Kan kita Cina. Aduh, enggak. Gak apa-apa kalau orangnya yang ngomong mah gak apa-apa. Jadi kita mau cuan, akhirnya sisaannya aku bikin dining table. Jadi begitu di Jepara, aku cuma customnya kakinya doang, terus atasnya ya udah pakai kuadra gitu. Sama top table wastafel yang kamar mandi atas. Jadi dapat 1 big slab dapat 3. Mantap. Nah, itu tadi udah di-spill tipis-tipis di area samping tuh. Nah, ini aku kasih sliding door. Jadi memang biar dapat pencahayaan juga lah ya. Terus abis itu biar connect juga sama taman samping. Karena kan aku suka banyak tamu. Jadi ya udah biar kalau tumpe-tumpe kita bisa pakai Situ samping. aja ya. Aksesnya dari sini? Betul. Oke, kita lihat. Aksesnya dari sini. Oke, kita sekarang ada di rumah Iya. kedua. Iya, rumah kedua. Ini tanah sisaan ya. Oh, ini mah bukan tanah sisaan. Seluas bangunan utamanya Bener, nih. bisa jadi 1 rumah lagi kayaknya. Oke. Jadinya ya. Nah, gimana nih ceritanya nih Kak? Kenapa bikin area ini nih? Kan kalau orang dulu kalau ada tanah maksimalin aja sayang kalau nggak dibangun gitu ya. Nah kalau sekarang kayaknya kita lebih butuh untuk ruang terbukanya supaya bisa healing juga gitu kan. Duduk di sini jadi spot bengong. Kalau pagi ngopi. Ke depan dia di apa nih Kak? Ini sih aku mau jadiin taman tropis aja gitu ya. Jadinya ntar bakal OTW nambahin ijo-ijo, anak ijo lebih banyak lagi supaya lebih rimbun gitu. Kalau ini palingan aku mau pakein WPC deck gitu ya. Oh, kasih decking. Palingan gitu aja. Oke. Menarik ya tetangga. Ini enak banget punya area seluas ini di samping rumah. Betul. Nah enaknya karena aku di paling ujung, jadinya dapat gratis pohon-pohon klaster ini kan. Oh iya. Jadi ada kalau duduk di sini ya udah ada ijo-ijo pohon klaster yang tinggi juga di samping sini. Oke. Dan udaranya juga ya nggak nempel sama tetangga ya, jadinya bisa dapat lebih enak gitu. Iya, jadi ini nempel sama fasum ya. Jadi udah nggak akan berubah nih. Benar. Kak Audrey juga nggak perlu nanam pohon tinggi karena di situ udah banyak. Iya benar. Pohon hias aja tinggal di sini. Benar, iya. Oke, di depan saya lihat ada bangunan. Oh ya, Nah, itu ini pavilion apa tuh? Iya, ini aneks. Jadi kita memang bikin kamar Mbak supaya Mbaknya nggak pulang pergi gitu ya. Nyari ART yang pulang pergi susah ya. Jadinya ya udah kita bangun di sini. Mau ditahan dulu, mau di-cut dulu. One eternity later. Jadinya ya udah ini kamar Mbak, terus habis itu ada gudang. Akhirnya aku menyerah, tanpa gudang tuh susah banget. Sebelumnya nggak bikin gudang gimana rasanya? Iya, jadi sebelumnya itu kan aku ngakalin dengan storage ya. Jadinya kayak kabinet kitchen setku, terus habis itu lemari foyer. Ya udah itu aku masukin maksimalin di situ. Cuma yang namanya rumah tinggal pasti ada aja lah ya barang-barang yang masih kepake tapi nggak ada tempatnya gitu karena gede. Jadi ya mau nggak mau pas bikin kamar Mbak, yaudah sekalian bikin gudang deh gitu. Oke, lucu-lucu. Sekarang ini kan rumah 2 lantai. Iya. Nah, kita mau lihat lantai 2-nya. Boleh, Ayo, tetangga. mari kita masuk lagi. Iya. Sekarang kita mau lihat lantai 2-nya nih, Iya. tetangga. Ada apa aja nih Kak di lantai 2? Nah, lantai 2 ini masih secimit banget ya karena aku belum ngeluasin bangunan juga. Kenapa? Gak ada duit. Jadi di sini dulu aja kita ada laundry room supaya ngejemurnya nggak di depan. Tapi ini masih seadanya banget. Tapi enak ya, udah ada tempatnya sendiri. Iya, Walaupun nggak benar. terlalu luas, Iya. tapi udah cukup sini. Benar. Buat area laundry. Oke. Benar. Sekarang Ini kamar tidur utama. apa aja nih Kak yang udah diubah nih? Kamar tidur utama. Warna dinding aku gelapin supaya ngasih kesan kayak dipeluk gitu ya. Lantai pakai apa lantai? Lantai ini pakai SPC. Nah, SPC lantai buat di kamar aman banget. Nggak kayak yang di bawah. Kalau di bawah kan kayak tadi aku cerita yang nganga-nganga. Karena mungkin juga tanahnya tuh di bawah tuh
cenderung lembab sih Mas. Jadi aku pun juga agak bingung ya, karena tanahnya lembab. Nah kalau di kamar cenderung aman nih SPC-nya, gitu. Normal nih ya. Normal, enak pakai SPC di kamar, lebih nyaman. Mantap nih SPC, cuma warnanya lebih gelap nih tetangga. Benar. Nah ini ada lemarinya nih di sini. Ya ini ada built-in wardrobe. Oke, mantap. Nah ini kamar mandi utama. Dia terang ya tetangga, walaupun nggak ada jendela ke depan, tapi dia ada skylight nih. Aku memang tambahin skylight tujuannya biar nggak minimalisir lampu sih sebenarnya gitu. Jadi biar ada cahaya ilahi juga kan kalau mandi gitu kan, sembari ngayal gitu, sembari ada sinar matahari. Ini aku kasih tiles herringbone gitu ya, untuk kayak statement aja, biar gak polosan banget, bikin tekstur. Secara itu masih mirip sama yang bawah ini ya? Betul, ini pakai yang sama sih, dindingnya sama granitnya buat dinding sama lantai bawah biar senada. Pakai warnanya juga yang kohesif, jadi semuanya warna abu tapi shades-nya yang beda-beda supaya calming juga, nggak stres. Cuma bawahnya ini aku nggak pakai slip stop kayak di bawah, aku bedain karena ini bukan kamar mandi basah ya, jadi kamar mandi kering seharusnya ini. Iya, karena ada bathtub misalnya. Betul. Jadi mandi di atas bathtub. Betul. Oke, menarik. Nih lantainya juga matte. Mungkin juga di bawah tuh kamar mandi anak juga ya, suka dipakai anak-anak. Iya, di bawah anak-anak biasanya mandi di situ sama tamu kalau ada. Oke, makanya pakai slip stop. Jadi kamar mandi model linear, ada wastafel, kloset dan juga ada showernya di sana. Betul. Itu bathtub custom atau beli jadi? Beli jadi. Ini aku bathtub beli jadi. Ini yang aku custom. Nah ini tuh pakai kuadra sisaan kitchen set kayak yang tadi aku bilang. Jadi kita maksimalkan saja. Jadinya jadi top table buat wastafel juga. Ininya aku custom round edges. Kita lanjut dulu sedikit lagi nih tetangga. Tadi karena saya lihat ada yang menarik nih. Ini tali apa nih Kak? Nah, itu sebenarnya dari developer ada bawaan attic. Jadi kayak buat tempat penyimpanan gitu. Nah, tapi begitu ditarik dia tuh ada tangganya. Seharusnya tangganya itu kebukanya ngek gitu kan. Jadi tangga lipat. Nah, sayangnya entah bagaimana, nggak tahu perhitungannya, tangganya tuh nggak bisa kebuka karena kepentok sama AC. Iya, jadi begitu. Tapi kalau nggak ada AC-nya bisa buka? Bisa kebuka, gitu. Jadinya, cuma kan kalau AC bingung juga ya mau taruh di mana lagi ya. Kayaknya paling pas di sini ya. Jadi ya udah, akhirnya nggak kepake, nggak bisa kepake. Padahal nih di atasnya ada etik tuh loteng ya tetangga. Biasanya buat nyimpen gitu. Kalau di luar negeri bisa dimanfaatin jadi kamar. Tapi kalau di Indo kayaknya kurang cocok jadi kamar. Panas. Benar. Tuh AC-nya harus ekstra banget nih. Iya. Oke, sekarang kita mau tanya-tanya lagi lebih jauh, boleh? Boleh. Yuk, ikutin terus tetangga. Ya, tetangga, masih di SMR House bareng Kak Audrey. Kak Audrey, kita mau tanya-tanya soal ini nih. Tadi kan saya udah sebut di depan sama tetangga online. Jadi rumahnya tuh jadi tempat healing, renovasinya simple karena buat tempat healing. Nah, itu idenya gimana? Kenapa tiba-tiba jadi tempat healing gitu? Iya, soalnya kan ya kita hidup pasti ada stres lah ya. Makanya aku juga ditanya sama dokterku, stres ya Mbak? Itu lagi tiap ke dokter itu aja. Jadi makanya di rumah ya udah gimana caranya supaya kita bikin rumah tuh lebih nyaman, aman, ngurangin stres, ngurangin kekhawatiran gitu ya, anxiety gitu kalau bahasa zaman sekarang kan anxiety, depression ya, Jadi kita mau ngurangin itu semua gitu. Nah, yang dilakuin biasanya itu furniture arrangement itu penting banget sih Mas. Jadi kayak posisi duduk itu sebisa mungkin kita bisa ngelihat exit atau jendela luar. Itu berpengaruh? Berpengaruh. Jadi kayak posisi duduk itu kita perlu ada penyangganya di belakang. Jadi kayak sofa, nempel tembok, bisa ngelihat luar gitu. Meja kerja pun juga gitu, bisa nempel tembok, belakang ada penyangganya kayak merasa terlindungi, tapi juga bisa ngeliat jendela atau exit, pintu keluar. Itu mempengaruhi tuh untuk manage tingkat stres. Nah,
kalau misalnya kadang-kadang kan ada sofa yang belakangnya itu bukan tembok ya, nah itu gimana gitu? Tengah-tengah gitu ya? Di tengah-tengah. Nah kita bisa ngakalin pakai console table di belakang sofanya. Itu ngasih kayak kesan terlindungi juga gitu. Bersandar ya? Bener. Emang butuh sandaran dan pegangan ya. Nggak cuma buat yang jomblo gitu. Kita pun juga butuh. Oke. Gitu. Iya. Ya Jadi kebanyakan furniture arrangement sih. Tekstur juga. Jadi banyakin unsur kayu yang natural. Sama ada tekstur-tekstur kayak gini rotan atau bahan wool dari fabric. Nah, kalau tekstur ini buat apa, Kak? Nah, ini tuh tekstur itu untuk nenangin mata karena kan secara nggak sadar kita itu sebenarnya butuh terhubung sama alam. Aneh ya? Gimana alam kaitannya dengan tekstur? Iya, karena di alam itu banyak tekstur kan. Kalau misalnya kita lihat kayak pohon, daun itu kayunya bertekstur. Terus lighting pun juga gitu, ya kan, kayak dedaunan kalau kita lihat di hutan, di hutan sinar matahari itu kan ada yang gelapnya, ada terangnya gitu ya, jadinya ada permainan shadow juga. Nah itu tuh buat mata kita tuh lebih nyaman, kasih rasa tenang. Makanya kenapa orang kalau healing tuh nyari yang ijo-ijo gitu kan ya. Padahal ya sebisa mungkin di rumah pun juga kita bisa ngasih tekstur-tekstur kayak gitu untuk membantu kita. Kan kalau healing ke luar kota terus atau nyari ya boncos ya gitu. Jadi lagi keluarga. Iya, karena belum 4 sehat 5 miliar gitu kan, belum kaya raya, masih menuju, amin. Jadi ya udah kita usahakan rumah yang memang ngasih kesan itu gitu. Oke, berarti dengan kata lain rumahnya secara tidak langsung ingin tetap terhubung ke alam. Betul, lewat jadinya teknik-teknik tadi itu ya. Bener, sama ya ada ijo-ijo kayak tanaman palsu nggak apa-apa gitu, karena itu pun juga kadang-kadang kan ada yang mau ngerawat asli ya, puji Tuhan gitu ya, ada lahan terbuka. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah di dalam rumah pun juga kita bisa tambahin kayak ijo-ijo, mau palsu mau asli boleh gitu ya. Itu bisa ngebantu kita untuk lebih rileks juga sebenarnya gitu. Pantesan lukisan sebelah sana tuh pohon ya? Iya benar. Bukan gambar apa gitu. Benar, biar ada kesan alamnya gitu. Oke, menarik nih dari segi psikologi. Iya, psikologi. Karena kebetulan suamiku psikolog. Cuma kalau misalnya sama keluarga, nggak boleh terapi sama keluarga. Jadinya ya udah. Kira-kira kenapa tuh, Kak? Nggak boleh. Iya, karena bias juga. Bias. Terus abis itu juga mungkin kan ada hal-hal yang ternyata pain point-nya dia gitu. Iya, nanti jadinya kurang objektif ya. Iya benar, karena tingkat stresnya dari mana? Dari kamu, dari dia gitu. Jadi ya udah, memang harus ke profesional untuk yang ngobrol lebih objektif. Gitu. Benar. Harus perfectly stranger, orang yang benar-benar baru. Gitu. Benar. Oke, sekarang kita bahas renovasi. Boleh. Nah, renovasi rumah ini sekaligus atau beberapa fase waktu itu? Nah, aku renov rumah itu 2 fase. Fase pertama pas aku lagi hamil, anakku yang paling kecil karena butuh tambah kamar kan. Jadinya itu di tahun 2023 kita renov, mindahin dapur, nambah kamar ini, terus abis itu nambah kamar mandi atas. Nah itu tahap pertama. Jadi samping ini belum jadi apa-apa nih. Nah, terus begitu berjalan, tadinya kan kayak, bisalah ngurus anak sendiri, kan kita kerjanya remote, WFH gitu kan. Awalnya gitu. Mustahil. Realitanya gimana realitanya? Realitanya mustahil, Mas. Jadi tetap aja butuh mbak gitu yang ngebantuin kalau misal lagi meeting dan segala macam gitu. Bantu pegangin. Tetap ada butuh lah. Akhirnya ya mau nggak mau
kita renov kedua, nambah annex buat kamar Mbak, sekalian ngerapihin taman samping gitu. Oke, berarti renovasinya bener-bener based on kebutuhan ya. Bener. Saat 2023 tuh memang butuh kamar anak, ya udah deh bikin. Bener. Oke, kedepannya mau bikin apa lagi kedepannya? Kedepannya impiannya sih sebenarnya ya atas ini pingin didak supaya lantai 2 itu bisa kamar-kamar pindah ke atas semua lah ya gitu. Jadinya di bawah itu bener-bener untuk public spaces aja buat living room-nya terkoneksi sama taman samping gitu. Jadi bisa lebih besar juga. Cuma belum ada uangnya nih Mas, bagilah. Nanti lah di endorse lah di SMR. Iya, coba dong danain saya tolong gitu. Ngomong-ngomong soal dana nih, saya jadi penasaran. Berapa nih dananya renovasi waktu itu? Nah, untuk renovasi yang pertama itu sipilnya aja kayaknya aku habis 150 juta. Sipilnya aja, belum sama furniture ya. Mungkin kalau sama furniture habis-habisnya di 250 juta gitu. Wajar sih, furniture-nya built-in kayak gini. Iya. Di atas juga tuh. Bener. Gitu. Jadi itu pun juga aku ngisinya bertahap lah. Jadi yang ada dulu kayak kitchen set dulu karena kan emang butuh buat masak. Terus abis itu selanjutnya dining table karena kalau nggak kan kita makannya jongkok. Lesehan. Ya udah, essentialnya itu. Lemari waktu itu aku masih kayak ya udah naruh lemari baju itu di koper-koper gitu Mas. Sampai ya udah bikin lemari. Jadi nggak yang kayak semuanya dihajar di awal gitu. Jadi memang bertahap. Lemari foyer ini paling belakang lah. Paling terakhir kan lemari foyer. Jadi ya udah satu-satu nyicil pelan-pelan. Menarik ya, jadi renovasi itu nggak mesti dilakukan sekaligus, bisa dicicil aja. Bener. Kalau nggak itu jadi stres lagi tuh. Jadi nambah poin stres. Iya, kalau dokter stres, iya gak ada duit dok. Mudah-mudahan tetangga online yang nonton juga bisa memetik pelajaran ya dari tayangan kita kali ini nih. Dan kalau pengen nanya-nanya atau pengen belajar lebih jauh lagi bisa kemana nih Kak? Aku ada Instagram @audreycewek. Jadi aku biasanya suka bikin konten untuk rumah, hidup nyaman gimana, biar less stress juga, terus nata rumah dan perintilannya. Nah itu bisa ke sana. Oke, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Boleh. Oke, tetangga, makasih banyak nih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Bareng Kak Audi. Salah, Kak Audrey, kurang R. Masa cadel ya? Iya. Sama saya juga. Yuk, ikutin terus tetangga.